Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita memulai, marilah kita membaca doa agar diberikan kemudahan di dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Tapi sebelum kita ke pembelajaran, marilah kita saksikan tayangan video berikut ini. Johan seorang anak yang pemalas. Dia tidak pernah peduli dengan kebersihan rumahnya. Ups, ya ampun. Apa yang telah saya lakukan? Lampu meja itu telah pecah. Tidak apalah. Nanti saya akan beritahu ibu hal ini dan meminta maaf kepadanya. Dan piring-piring kotor ini, biarkan sajalah. Nanti kakak yang mencuci semuanya. Baiknya sekarang saya nonton televisi saja dulu. Johan tidak menghiraukan keadaan rumahnya yang berantakan. Dia menyalakan televisi dan menonton televisi sambil makan makanan ringan. Tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya, beserta sambaran petir. Petir telah menyambar televisi tersebut lalu meledak. Pada saat itu kakak baru pulang. Berantakan sekali rumah ini. Apakah yang terjadi pada televisi di lampu ini? Dek, adek. Ya kak, ada apa? Adek, apakah yang telah terjadi dengan televisi dan lampu meja ini? Mengapa rumah ini berantakan sekali? Adek seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah kita. Rumah adalah tempat tinggal kita. Kita perlu tinggal di tempat yang bersih dan teratur. Adek tidak boleh berbuat sesuka hati dan membuat berantakan rumah ini. Tapi adek tidak sengaja kak. Maafkan adek ya kak. Baiklah kalau begitu. Adek harus membantu kakak untuk merapikan rumah ini. Dengan cara ini, kita dapat meringankan beban ibu dan ayah. Baiklah kak. Adek juga harus meminta maaf kepada ibu dan ayah karena telah menyebabkan televisi rusak dan memecahkan lampu meja. Adek harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Baiklah kak. Adek berjanji adek tidak akan melakukannya lagi. Dan adek berjanji akan lebih bertanggung jawab. Nah, pada cerita tadi disebutkan bahwa Johan itu adalah seorang anak yang pemalas, tidak mempedulikan dengan lingkungannya. Dia sempat membuat sebuah kerusakan, tapi setelah kakaknya memberi nasihat, akhirnya Johan menyadari dan mau bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia perbuat. Sesuai dengan materi kita kali ini adalah hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Tanggung jawab merupakan salah satu contoh berperilaku terpuji. Orang yang berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah dan akan mendatangkan kebaikan pula bagi sesama. Seorang muslim yang taat dan berperilaku terpuji, ia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Sesuai dengan Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakannya. Islam menyuruh kita untuk bertanggung jawab karena segala sesuatu perbuatan kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitupun ketika kita hidup di dunia. Apa yang kita lakukan tentunya akan dimintai pertanggungjawaban. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abdullah. Rasulullah bersabda, "Kulukum ra'iu wa kulukum mas'ul." Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat harus dipikirkan terlebih dahulu. Karena apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan baik sekarang di dunia maupun kelak di akhirat. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh anak yang sedang melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian sedang mengaji dan sedang berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Gambar-gambar tersebut di atas merupakan contoh dari tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada gambar anak yang hendak menggosok gigi dan yang sedang belajar. Nah, contoh-contoh gambar tersebut merupakan contoh dari tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab menjaga kesehatan dan giat belajar. Berikut ini merupakan tanggung jawab terhadap orang tua. Contohnya adalah gambar berikut. Sedang mencium tangan orang tua dan membantu orang tuanya di rumah. Ini merupakan contoh dari sikap berbakti, taat dan patuh kepada kedua orang tua. Yang terakhir ini ada gambar anak-anak sedang membersihkan halaman sekolah dan anggota keluarga yang sedang membersihkan halaman rumahnya. Menjaga kebersihan sekolah, kebersihan rumah dan alam sekitar termasuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Demikian materi dari Ibu. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.